AB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Apakah ada di antara kalian yang bernama Raden Purbaya? Hah? Apakah ada di antara kalian yang bernama Raden Purbaya? Siapakah kalian ini, Kisana? Untuk apa kalian mencari Raden Purbaya? Kakangku yang bertanya kepada kalian. Jawablah dan jangan mengajukan pertanyaan yang tidak kami perlukan. Menyingkirlah dari sini dan jangan mencampuri urusan kami. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Anak setan, anak iblis, kau akan merasakan akibat dari kelancanganmu melukai adikku Jantuk. Tunggu dulu, Kisana. Tunggu. Biarkanlah anak muda itu menjadi bagian kami. Kami yang akan menangkapnya dan menghukumnya. Setan, siapapun yang akan menghalangi aku, Ki Jalak dari Sokaraja akan merasakan akibatnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Pisan Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Mario Amin sebagai Prabu Sora, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Mucus sebagai Nenggolo, Edi Pomo sebagai Suro Abur-Abur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna tengah mencari-cari Raden Sanjaya. Di sebuah semak-semak yang rimbun, secara tiba-tiba Anting Wulan melihat sesosok tubuh yang jatuh ke rerumputan tebal. Dan sosok tubuh tersebut ternyata adalah Raden Sanjaya. Adi Wulan, aku akan mencoba mencari ke timur sana. Aku curiga mereka bersembunyi di bukit-bukit batu itu. Mereka? Iya, mereka. Raden Purbaya dan Cepaka. Kita sudah tidak mempunyai pilihan lagi. Satu-satunya jalan yang dapat kita tempuh untuk menelusuri hilangnya Raden Sanjaya adalah melalui keduanya itu. Ayolah, Wulan. Kita tidak mempunyai waktu lagi. Baiklah, Kakang. Mari. Kita harus menemuinya segera, sebelum hari menjadi gelap. Kau berputar sedikit ke sana, Wulan. Aku akan terus mencarinya ke sana. Baiklah, Kakang. Aneh sekali. Kemana hilangnya Raden Sanjaya? Apa itu? Anting Wulan tersentak. Darahnya serasa terkesiap naik ke kepala. Beberapa tindak gadis murid dari Resi Wanayasa itu mundur beberapa tindak. Di hadapannya secara tiba-tiba jatuh sesosok tubuh. Sesosok tubuh yang telah dikenalnya dengan baik.
Adik Sanjaya. Kakang! Kakang! Aku telah menemukannya. Adik Sanjaya? Adik Sanjaya? Kakang! Kakang Saka! Kakang! Aku telah menemukannya di sini, Kakang. Keadaannya tidak terluka. Pingsankah Adik Sanjaya? Apa yang telah terjadi di Wulan? Entahlah, Kakang Saka. Aku tiba-tiba saja melihat sosok tubuhnya jatuh. Aneh sekali. Jatuh dari mana? Entahlah, aku tidak tahu. Bukan dari pohon ini. Cobalah sadarkan, Kakang. Baik, aku akan mencoba menyadarkannya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Kalian? Ya. Kakang Saka dan Kak Wulan? Ya, inilah kami berdua, Raden. Apakah yang telah terjadi dengan diri Raden? Mengapa Raden tiba-tiba saja menghilang dan tiba-tiba saja berada di tempat ini? Mana aku tahu, Kakang. Aku hanya dapat mengingat tentang pertempuran itu. Dan tiba-tiba cuaca berubah menjadi gelap. Setelah itu, aku tidak sadarkan diri. Aku tidak ingat apa-apa lagi, Kakang. Dan tahu-tahu, aku sudah berada bersama kalian ini. Aneh. Aneh sekali. Aku tidak mungkin menceritakan semua yang terjadi. Masalahku dengan Sang Dewi adalah merupakan rahasia yang tidak boleh terungkapkan dan harus kubawa sampai mati. Itu adalah janjiku padanya. Raden. Iya, Kakang. Tapi apakah semua ini bukanlah perbuatan dari Raden Purbaya? Aku tidak tahu. Aku tidak mengerti, Kakang. Tapi kukira, entahlah. Aku tidak tahu. Jika begitu, bukan tidak mungkin. Ini adalah perbuatan dari anak itu. Kita akan mencarinya, Raden. Menangkap dan sekaligus menghukumnya saat ini juga. Tapi, Kakang, kita sudah terlalu banyak membuang waktu. Haruskah kita berputar dan membuang waktu untuk mencari mereka? Perjalanan ke Gunung Wukir bukanlah perjalanan wisata. Kita harus segera tiba di sana dan kemudian segera kembali ke Galuh. Bukankah begitu, Raden? Iya. Kita harus segera melanjutkan perjalanan kita. Sebenarnya sayang sekali. Iya. Tapi kepentingan Raden ke Gunung Wukir memang jauh lebih utama. Marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Jika Raden memang sudah sehat dan siap untuk itu. Tapi sayang sekali. Kuda kita tertinggal di kaki bukit batu kecil. Di pinggir desa Selomerto. Tidak apa, Kakang Saka. Aku sanggup untuk berlari cepat. Marilah. Kita akan mencari kuda kita itu. Selomerto tidak terlalu jauh. Kak Wulan. Kudamu si Tunggul adalah kuda pilihan yang tak dapat ditinggal begitu saja. Baiklah, Raden. Setan, pengecut, Sanjaya pengecut. Mengapa dia tidak mencari saja Raden Purbaya dan Cempaka? Bukankah dia akan dapat menemukannya jika saja mau mencarinya? Iya, mereka akan dapat menemukannya. Tapi sudahlah, tenanglah tuanku. Sementara ini biarlah keduanya menempa diri. Kita kelak akan mencari jalan untuk membimbing mereka agar bertemu kembali dengan Sanjaya. Atau sebaliknya, kita akan membimbing Sanjaya agar bertemu dengan Purbaya. Baik. Baiklah, Mista.
Tapi ingatlah dengan 2 orang perampok yang diusir oleh Raden Purbaya, Ki Garung dan Rangkis. Aku khawatir dia akan menimbulkan kesulitan pada kedua orang yang tengah menyembuhkan luka mereka. Iya, jika demikian, memang kita harus bertindak. Kita akan menjaga kedua anak muda itu dari gangguan orang-orang gila yang kelaparan itu. Iya, ayolah kita menjaga mereka sebelum mereka tiba dan mengganggu mereka. Baik, tuanku. Mari. Wah, untung kita cepat-cepat datang, tuanku. Lihatlah itu. Mereka telah datang. Ayo kita hadang di ujung sana. Lihatlah, itu 4 bayangan laki-laki di bawah cahaya bulan. Iya. Hai, kita menghadang di ujung sana. Mari. Hop, hop. Sudah sejak sore, kau mengajak aku berputar-putar, Rangkis. Di mana anak itu? Apakah kau memang hendak memperdaya aku? Tentu saja saya tidak berani, Guru. Tidak berani. Lalu jika memang begitu, di mana anak itu? Bukankah dia tidak mungkin akan lari? Karena kau bilang dia menghendaki daerah ini. Iya, benar, Guru. Benar. Tapi marilah kita terus mencari ke arah sana, Guru. Percayalah, kita pasti akan menemukannya. Baiklah, akan kulihat dan akan kuturuti kehendakmu malam ini. Tapi jika aku tidak berhasil menemui anak itu dan juga kelompoknya, kau akan menerima hukuman dariku. Ayo Kakang Surabu-Rabu, kita lihat ke sana. Kita akan kembali jika tidak berhasil menemukannya di sekitar tempat itu. Ya, telingamu cukup tajam, Adi Menggolo. 2 orang menuju kemari. Kita tunggu saja di sini. Tempat ini cukup lapang dan terang. Kita akan dapat dengan jelas melihat orang gila yang rakus dan nekat itu. Bagus, bagus. Telinga kalian cukup tajam. Jadi kini kalian datang untuk mencari kelompok kami. Pergilah cepat. Sebelum kami membuat kalian merangkak seperti halnya 2 orang murid kalian itu. Orang inikah yang telah menjatuhkanmu, Rangkis? Bukan, Guru. Bukan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Benar, anak muda yang mengalahkanmu sore tadi adalah muridku. Ayo, menyingkirlah kalian cepat. Tapi tua, kau pastilah bukan penduduk tanah ini. Kau pastilah pendatang kelaparan yang tidak tahu sopan santun dan adat istiadat di negeri kami ini. Hai, menggonggonglah terus dan kau akan semakin banyak kuberi ajaran. Akan kuhancurkan mulutmu itu, Resi Asing. Berhati-hatilah, Adi Menggolo. Lawanmu bukanlah orang sembarangan. Kakak, lihat sajalah nanti. Janganlah menghindar, si Asing. Hadapilah seranganku ini. Ki Menggolo yang merupakan guru dari Ki Rangkis, perampok yang telah dikalahkan dan diusir Raden Purbaya, memutar tangannya bagaikan baling-baling dan kemudian menerjang Resi Amista. Pukulannya yang bagaikan bunga api bertebaran ke segala arah. Resi Amista sejenak tak dapat menguasai diri. Akan tetapi beberapa saat kemudian, setelah ia menyadari kemampuan lawannya yang tidak dapat dibuat main-main, ia mampu bertahan dan kemudian perlahan-lahan mendesaknya dengan jurus-jurus andalannya. Bagaimana? Aku masih memberikan kesempatan untukmu mundur. Kau kira kau akan mampu mengalahkan diriku? Kau salah. Mengapa kau menyerangku? Apa maksudmu, babi asing tua? Aku adalah kakangmu. Dan itu dia lawanmu. Benarkah pandanganku?
Aku telah salah tobrok. Maafkan aku, Kakang Surabur-abur. Ki Menggolo terkejut ketika melihat laki-laki di hadapannya adalah Ki Suro Abur-abur kakangnya. Dan ketika dia berpaling, dilihatnya Resi Amista telah berada di belakangnya sambil tersenyum-senyum. Setan, kau telah mempermainkan aku. Ya. Berhenti, Adi Menggolo. Berhenti. Ini aku kakangmu. Berhenti. Setan, kau kira dengan bekal ilmu hitammu, kau akan dapat malah melintang di daerah ini? Menyadari menghadapi lawan yang tidak dapat dibuat main-main, Ki Suro Abur-abur melompat mundur sambil menarik ikat pinggangnya. Setelah kedua kakinya menjejak tanah dan Ki Menggolo adiknya belum lagi sempat menubruknya, Ki Suro Abur-abur menjejak tanah keras-keras. Bagaikan dihentak oleh satu kekuatan yang tidak terlihat, Ki Menggolo berdiri mematung dan beberapa saat kemudian. Apa yang telah terjadi, Kakang? Kita menghadapi lawan yang kuat, Adi Menggolo. Kau telah dikendalikan oleh kekuatan hitam Resi Asing itu untuk menyerang aku. Abi Tuali, ujincang kau. Adi Menggolo, biar aku yang menghadapi Resi Asing itu. Tidak aku sangka di tempat sunyi ini aku akan melihat dan menemukan orang yang mampu membuyarkan kekuatan gaibku. Iya, hebat sekali kau di sana. Siapakah kau ini? Perkenankan, aku adalah Resi Amista. Aku Suro Abur-abur. Dan siapakah itu kawan yang di sampingmu? Amis, aku tidak suka dengan percakapan dan perbincangan yang ramai ini. Usirlah mereka segera dari tempat ini. Cepat. Baiklah, tuanku. Maafkan, Kisanak. Aku tidak bisa memperkenalkan kawanku ini. Dan seperti yang kau dengar, pergilah kalian dari tempat ini. Beruntung juga aku turun dari pertapaanku. Hingga aku dapat bertemu dengan orang-orang seperti ini, Menggolo. Menyingkirlah. Dan kau saksikanlah pertarunganku menghadapi dua orang rakus yang mencari mati masuk ke daerahmu ini. Hap, ya. Hei, Amista, selesaikan cepat lawanmu. Ayo. Baik, tuanku. Bayang-bayang. Bayang-bayang itu menjadi semakin nyata bentuknya. Agaknya inilah Aji Pancawayang yang terkenal itu. Dari raut wajahmu, kukira kau mengenal dan menyadari kehebatan ajiku ini. Bersiaplah, Kisur. Resi Amista yang ingin mempercepat penyelesaian pertempuran menyerang Ki Suro Abur-abur dengan aji 5 bayang-bayang. Dan beberapa saat saja tubuh Ki Suro Abur-abur terlempar oleh pukulan-pukulan beberapa bentuk dari Resi Amista. Tubuhnya melayang dan kemudian jatuh tepat pada pokok kayu yang runcing. Terkuak luka oleh pokok kayu ini. Ki Suro, agaknya bukan hanya kami yang tidak menyukaimu di daerah ini. Alam pun tidak menyukaimu. Ayo, merangkaklah kau. Tinggalkanlah daerah ini. Kau kira kau sudah berhasil mengalahkan aku, Resi Asing? Lihat dari... Ki Suro Abur-abur menjilat lukanya dan kemudian menggosokkan ludah yang ditampung di tangannya pada luka yang menguak lebar di pundaknya. Dan sesaat kemudian terjadilah pemandangan yang mengejutkan Resi Amista dan juga Prabu Sora. Luka itu dalam sekejap saja tertut dan darah yang bersimbah di bajunya masih tetap terlihat jelas.
Dan Ki Suro Abur-Abur kini berdiri tegak, nampak kembali keperkasaannya sebagaimana semula. Ilmu apakah itu? Agaknya hampir tidak berbeda dengan Aji Lima Bayang-Bayangku. Akan tetapi kesembuhan yang dibuatnya dari tubuhnya benar-benar hebat. Bukan lagi karena bentuk semua seperti Aji yang kumiliki. Bagaimana Tuan Resi Amista? Aku harus segera membinasakan laki-laki ini. Aku tidak akan memberikan kesempatan untuk bernapas lagi. Celaka, aku harus menolong Kakang Suro. Ki Menggolo segera terjun menerjang bayang-bayang dari Resi Amista, tetapi bentuk dari Resi Amista terlalu tangguh untuk dirinya. Hingga beberapa saat saja ia terlempar. Beberapa saat Resi Amista mengamuk, menyerang Ki Suro Abur-Abur dengan pukulan-pukulan yang keras. Dan setelah puas, Resi asing itu mundur dan memperhatikan keadaan dari Ki Suro Abur-Abur. Hendak kulihat apakah kau mampu untuk tegak berdiri menghadapiku, Ki Suro. Cobalah berdiri dan menghadapi aku. Cukup, Amista. Biarkan mereka pergi. Jangan kau ganggu lagi mereka. Mengapa jadi demikian, tuanku? Biarkan mereka pergi. Coba kau lihat apakah keadaannya demikian parah. Ya, baiklah, tuanku. Tidak perlu. Aku dapat mengurus diriku sendiri. Berhenti, Amista. Dengar kataku. Biarkan mereka pergi. Tapi, laki-laki itu berbahaya sekali, tuanku. Hamba ingin melepaskan kepala dan seluruh anggota tubuhnya kali ini. Aku perintahkan kau untuk diam dan jangan bergerak di tempat. Maukah kau untuk menyingkir dari tempat ini, Kisah? Aku hanya memerlukan tempatmu ini untuk beberapa. Setelah itu, aku akan pergi. Sebenarnya apakah yang sedang kau cari di tempat ini? Dan siapakah tuan ini sebenarnya? Aku sebenarnya menyukai orang seperti dirimu. Mungkin suatu saat kita akan berkenalan lebih jauh. Percayalah, kelak kau akan mengenal dan mengetahui siapa diriku ini. Sekarang aku mohon kau meninggalkan tempat ini, daerah ini untuk beberapa. Kenapa kau bersikap seperti? Apakah kalian pikir aku telah berhasil kau kalahkan? Setan, kau mencari mampus rupanya. Jangan, Amista. Jangan. Tuanku. Iya. Aku memang belum berhasil mengalahkan. Dan mungkin juga kau akan berhasil mengalahkan kami berdua. Tapi, kuharap kau mau bersikap bersahabat dengan kami. Nah, kau bawalah saudaramu pergi. Prabu Sora mengangkat tangannya dan memutar tinggi di atas kepalanya. Angin yang hebat tiba-tiba saja bergulung. Dan kemudian ketika kedua tangannya ditujukan pada tubuh Ki Menggolo, kekuatan itu tiba-tiba saja menggulung tubuh Ki Menggolo dan kemudian mengangkatnya. Ini, kau bawalah tubuh saudaramu Ki Suro. Ya. Tubuh Ki Menggolo yang berputar-putar di udara tiba-tiba dihentak melayang ke arah Ki Suro segera menerimanya. Akan tetapi, kekuatan sakti yang datang bersamaan dengan tubuh saudaranya itu membuatnya tak dapat tegak. Ki Suro Abur-Abur terjajar mundur beberapa.
Dan ketika ia berhasil memperbaiki posisi tubuhnya, jantungnya berdetak keras ketika melihat lawan yang berdiri di hadap. Siapakah laki-laki di hadapanku? Ilmu apakah yang dikuasainya? Wajahnya mengeluarkan cahaya tipis. Cahaya kuning itu begitu menyilaukan. Cepat tinggalkanlah tempat ini, Kit. Baik. Mari Rangkis, Garung, dan Adi. Apakah kau masih kuat untuk berjalan? Kuat, Kak. Ayolah. Hei, tunggu. Ada apa lagi? Di manakah kalian tinggal? Apa maksudmu? Apakah kau juga hendak menyatroni dan ingin mengambil alih juga daerah di sebelah timur ini? Jangan salah sangka, Kisuro. Aku tidak berniat untuk mengambil alih kekuasaanmu di sini. Percayalah, aku hanya memerlukan tempat ini untuk beberapa hari. Katakanlah, di mana kalian tinggal? Mungkin suatu saat aku memerlukan. Aku ingin bekerja sama dengan dirimu. Jangan katakan, Kakang. Mereka berbahaya sekali. Aku tidak tinggal di daerah ini lagi. Untuk beberapa saat ini, aku tinggal di kaki Gunung Merbabu. Di sebuah desa kecil, Desa Selok Kambing. Kakang. Tidak apa, Menggolo. Kukira mereka tidaklah bermaksud jahat. Dan ini adikku. Dialah yang kini menguasai hutan daerah di sekitar ini. Baik. Nah, pergilah. Dan aku mohon maaf atas semua sikapku dan juga sahabatku Amista. Selamat tinggal. Mari Adi Menggolo. Kenapa tuanku bersikap demikian pada orang yang berbahaya seperti itu? Berbahaya atau tidak, itu semua tergantung pada sikap kita. Sikap itu justru untuk meredam bahaya itu. Dan juga satu saat jika kita memerlukan tenaga untuk keperluan perjuangan kita, Ki Suro Abur-Abur merupakan tenaga yang dapat diandalkan. Bukankah begitu, Amista? Iya, tuanku benar. Iya, tuanku mampu berpikir panjang untuk keperluan perjuangan. Malam sudah semakin larut, Amista. Sebaiknya kita beristirahat. Ayolah, kita mencari tempat yang tidak jauh dari kedua anak karang sedana itu. Mari, tuanku. Setelah mendapatkan tempat yang tersembunyi dan tak jauh dari Raden Purbaya dan Cempaka, keduanya beristirahat. Beberapa saat saja, Prabu Sora telah pulas tertidur. Sementara itu, Resi Amista masih juga terjaga. Sedikit pun matanya tak dapat dipejamkan. Bayang-bayang tentang Aji dari Ki Suro Abur-Abur terus saja mengusik pikirannya. Sepertinya itulah Aji yang kucari-cari selama ini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aji yang kukenal setelah aku menguasai Aji 5 bayang-bayang. Rawa Rontek. Memang Aji yang kulihat ditunjukkan oleh Suro Abur-Abur bukanlah Rawa Rontek, tapi Aji itu lebih mendekati Rawa Rontek dibandingkan dengan Aji 5 bayang-bayangku. Tapi apakah bukan tidak mungkin Ki Suro akan mampu berbuat lebih jauh dari itu? Ya, Ki Suro mampu untuk... Tidak. Kukira tidak mungkin Ki Suro menguasai ilmu idamanku itu. Tidak. Jika memang Ki Suro menguasai Aji itu, tidak mungkin ia akan mundur menghadapi kami. Ya, tidak mungkin ia akan mundur. Bagaimanapun hebatnya Banyu Cakrabuana dari Prabu Sora. Tapi jika seseorang memiliki 1000 nyawa, Banyu Cakrabuana tidak akan berbuat baik. Apakah mungkin Aji 5 bayang-bayangku mempunyai kemampuan seperti yang ditunjukkan Ki Suro?
Aku benar-benar penasaran. Kukira jika hanya seperti itu, Aji Lima Bayang-Bayangku akan sanggup melakukannya. Ya, aku akan mencobanya. Perlahan-lahan kemudian Resi Amista meraih sebuah ranting kecil dan kemudian dipatahkan ranting itu hingga meruncing. Sejenak ia terpaku memandangi ranting dan juga lengannya yang kini telah disingkap keluar dari jubahnya. Ya, akan kucoba menoreh ranting ini pada lenganku. Akan kucoba melakukan seperti apa yang diperbuat oleh Ki Suro Abur-Abur. Aku pasti dapat melakukannya. Pasti. Dengan sekali toreh saja, lengannya berhasil dilukai dan kemudian Resi Amista memejamkan matanya, mengerahkan inti kekuatan dari Aji Lima Bayang-Bayangnya dan perlahan-lahan diusapnya luka tersebut sambil menekan dengan tenaga saktinya. Ya, aku berhasil menghentikan luka-luka yang mengalir. Tapi luka ini masih tetap menganga dan tidak dapat kututup dengan tenaga saktiku. Apakah memang ludah itu mempunyai kekuatan gaib yang mampu merapatkan luka? Ya, aku tidak tahu. Satu saat aku harus menguasai apa yang dimiliki Suro Abur-Abur. Aku yakin dengan aji itu, aku dapat meningkatkannya hingga menjadi aji sejenis rawa rontek. Tidak hanya luka, tidak hanya menutup luka, tapi juga menyambung lengan yang terputus dan bahkan leher yang terputus. Aku yakin aji itu ada di bumi ini, di bumi Jawa ini. Ya, aku akan mencari satu saat nanti. Selogam. Aku akan ke sana dan mencari Ki Suro Abur-Abur kelak nanti. Malam sudah larut. Sebentar lagi pagi tentu datang. Aku harus beristirahat. Pagi-pagi pada pagi berikutnya, setelah berhasil mendapatkan kembali kuda-kuda mereka di kaki bukit desa Slomerto, Anting Wulan bersama dengan Raden Sanjaya dan Raden Sakapalwakuna melanjutkan perjalanan mereka menuju Gunung Wukir. Kali ini, perjalanan tidak mengalami gangguan apapun. Hampir 1 hari 1 malam, mereka berkuda tiada henti. Hanya karena pertimbangan kekuatan dan daya tahan kuda, Raden Sanjaya dan Raden Sakapalwakuna, mereka beristirahat. Kakang Saka, lihatlah itu. Di sana, di belakang desa di hadapan kita. Iya, agaknya itulah Gunung Wukir. Sebaiknya kita berhenti di desa itu dan menanyakan nama gunung itu. Hiya, hiya, hiya. Tapi kukira bukan, Kakang. Bukan adik Sanjaya. Bukan.
Apakah kau mengerti tentang gunung itu, Kakak Wulan? Iya. Aku masih mengingat cerita Eyang Wanayasa tentang Gunung Wukir. Masih ingatkah, Kakang? Ingat. Apa maksudmu, Wulan? Bukankah menurut Eyang Wanayasa, Gunung Wukir adalah gunung yang selalu mengeluarkan asap di kepundannya? Masih ingatkah, Kakang? Iya. Kau benar, Wulan. Benar. Iya. Kakang, lihatlah itu. Iya. Bayangan seorang yang berkelebat cepat memasuki desa itu. Agaknya di desa kecil itu terdapat seorang tokoh yang sakti. Tapi sebaiknya kita tidak usah memasuki desa itu dan mencari orang itu. Kita mungkin akan terlibat. Dan perjalanan ini akan menjadi semakin tertunda. Kau benar, Kakang. Marilah kita beristirahat saja di sana. Ya. Terlibat. Dan perjalanan ini akan menjadi semakin tertunda. Kau benar, Kakang. Marilah kita beristirahat saja di sana. Ya. Kakang, lihatlah itu. Sesosok bayangan berkelebat cepat memasuki desa kecil itu. Iya. Agaknya di desa kecil itu terdapat seorang tokoh sakti. Sebaiknya kita tidak usah memasuki desa dan mencari orang itu. Kita mungkin akan terlibat satu persoalan dan perjalanan kita akan semakin tertunda. Kau benar, Kakang Saka. Kita beristirahat sebentar. Kuda ini sudah terlalu capek. Ayo ke batu-batuan di sana itu. Iya. Di sini. Aku akan beristirahat beberapa saat di tempat ini. Tolong awasilah keadaan sekeliling kita. Baik, adik Sanjaya. Beristirahatlah. Wulan, ilmu apakah yang dikuasai oleh Raden Sanjaya? Kulihat gerakan hampir tidak berbeda denganmu. Apakah Banyu Cakrabuana? Iya, Kakak. Itu yang kini sedang dilakukan adalah semedi khas Banyu Cakrabuana. Lihatlah itu, Kakak. Wajahnya mengeluarkan cahaya tipis. Luar biasa sekali aji itu. Adik Sanjaya telah menguasai Banyu Cakrabuana hingga ke tingkat yang terakhir. Tingkatan ketiga. Tapi siapakah guru beliau? Apakah dia juga belajar dari gua bawah tanah Bukit Tengkorak seperti yang kau lakukan? Entahlah, Kakang. Aku tidak tahu. Luar biasa sekali Raden Sanjaya. Lihatlah itu, Kakang. Sinar itu kini keluar dari atas kepalanya. Masih semudah itu, ia telah menguasai ilmu yang tidak ada bandingannya. Tidak. Kukira kau pun kulihat menguasai ilmu itu tidak kalah hebatnya. Tidak, Kakang. Kepandianku belumlah sehebat Raden Sanjaya. Aku baru menguasai ilmu itu sampai tingkatan kedua. Tapi kukira kau belum mempergunakan seluruh yang kau miliki ketika kau bertempur dulu denganku. Aku bersungguh-sungguh, Kakang. Kepandianmu itu sangat tak hebat. Jala Sukma adalah suatu ilmu kepandian yang sangat hebat dan juga tak ada duanya. Tapi jika dibandingkan dengan Banyu Cakrabuana, kukira Jala Sukma masih berada di bawahnya. Apakah kau telah menguasai ilmu itu secara sempurna, secara tuntas? Entahlah, mungkin belum. Mungkin juga sudah. Hei, mengapa bisa begitu, Kakang? Secara keseluruhan, memang ilmu itu telah kupelajari. Tapi aku tidak mengerti apakah itu semua sudah sempurna. Apakah kau tidak meminta petunjuk pada Eyang Wanayasa? Eyang menyerahkan segalanya pada keberuntungan saja. Menurut Eyang, ia tidak berhak untuk membaca kitab itu. Lalu, apakah kau berusaha sendiri saja, tanpa bantuan seorang pun? Kau... Wulan, mengapa kau bertanya begitu? Kenapa, Kakang? Kenapa aku? Bukankah aku boleh menanyakan hal itu? Apakah kau mengerti adanya seseorang yang membantuku? Tidak, Kakang. Maksudku, apakah tidak ada seorang pun yang membantu Kakang menjadi teman berlatih? Tidak. Kakang Sitakeling tidak pernah menyinggung-nyinggung tentang aji yang tengah kupelajari. Mungkin karena saat itu
Ia tengah mempelajari kincir metu tingkatan ke-10. Satu-satunya bantuan yang kuterima adalah darimu. Ya, darimu. Kehadiranmu setiap beberapa purnama. Membanting, menjungkir balikan tubuhku, serta membuat matang biru tubuh dan wajahku. Ya, itulah yang merupakan hiburan dan satu-satunya teman untuk berlatih. Kakang, janganlah sebut-sebut hal itu lagi. Aku merasa berdosa karena sikapku yang keterlaluan itu. Apakah kau kira aku akan dapat mencapai tingkatan seperti sekarang ini? Jika kau tidak melakukan aku seperti itu, aku mengerti, Wulan. Semua yang kau lakukan itu adalah demi kepentinganku semata. Terus terang, Wulan, aku berhasil hingga ke tingkatan seperti ini juga karena bantuan seseorang. Seseorang? Iya. Siapakah dia? Seseorang yang aku tidak tahu nama dan rupanya. Dia memberikan petunjuk secara misterius. Dari suara yang kudengar, aku dapat memastikan dia adalah seorang kakek tua. Kakek Kaliman telah mengabulkan permintaanku. Terima kasih, Kek. Wulan, kau melamun? Tidak, Kakang. Aku tidak melamun. Hanya... Kakang, lihatlah itu. Di sana, seseorang berlari keluar desa dengan tubuh berlumuran darah. Kakang, lihat. Orang itu terjatuh, roboh. Aku akan melihatnya. Tunggu, Adi Wulan. Biar aku yang melihatnya. Kau jagalah Raden Said. Paman. Apa yang telah terjadi dengan Seseorang telah datang ke markas kami, membunuh seluruh kelompok kami, dan kemudian membawa lari paman guru kami. Ki Suro Apur-Apur. Siapakah orang itu, Paman? Apakah seorang pemuda? Bukan. Dia adalah seorang kakek tua. Dia memaksa paman guru untuk membawanya ke Selok Gamping. Paman. Rupanya laki-laki ini telah tewas. Entah siapakah iblis kejam yang telah merajalela di sini. Akan ku coba melihat ke desa kecil itu. Desa ini hanya memiliki beberapa belas pondokan. Oh, gila benar. Penduduk desa ini seluruhnya musnah oleh keganasan pembunuh itu. Kukira lebih dari 30 orang yang mati terbantai di tempat ini. Dan peristiwa ini pasti terjadi tadi malam. Akan tetapi di manakah bayangan yang tadi kulihat memasuki desa ini? Apakah dia pembunuhnya? Hampir seluruh isi rumah ini kosong dan tidak berpenghuni. Agaknya yang berserakan terbunuh di jalan itulah penghuninya. Tidak ada lagi yang dapat kulihat di sini. Ya, Adik Wulan tentu akan menjadi cemas kutinggalkan terlalu lama. Aku harus segera kembali. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! 1, 2, Kah? Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu! Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi 6 dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat
bekerja sekuat bom. Bombar, bomnya segala macam batu. Produksi KB Pharma. Kasihan sekali mereka. Tapi dari cara berpakaian mereka dan juga wajah-wajah mereka yang keras, kukira mereka juga bukan orang baik-baik. Pastilah mereka adalah kelompok hitam. Betul, Kakang. Kurasa dugaanmu benar. Mereka bertempat tinggal di tempat yang terpencil seperti ini. Mustahil jika mereka adalah orang baik-baik. Dan lagi, kita tidak melihat sawah maupun kebun yang merupakan mata pencarian mereka. Tapi yang cukup merupakan teka-teki, siapakah bayangan yang tadi kita lihat memasuki desa itu? Bukankah menurut Kak Wulan, pembunuhan itu terjadi tadi malam? Sudahlah. Beristirahatlah kalian. Tidurlah. Bukankah sejak kemarin kita tidak memejamkan mata? Semalam-malaman berkuda tiada berhenti. Tidurlah. Kita akan meneruskan perjalanan nanti tepat pada tengah hari. Aku pun akan meneruskan semediku. Iya. Wulan, tidurlah. Aku akan menjaga beberapa saat. Aku akan membangunkan engkau beberapa saat setelah engkau terpulas. Baiklah, Kakang. Ketika matahari tepat berada di puncaknya, panasnya yang menyengat menerobos dari rimbunan pepohonan di mana ketiga pengembara muda itu beristirahat. Dan ketika mereka merasakan cukup beristirahat, kita lanjutkan perjalanan kita? Iya, Kakang. Kita tidak mungkin melibatkan diri kita dengan persoalan yang pelik ini. Arah pergi pembunuh itu pun tidak kita ketahui. Selo Gamping. Iya. Jika nanti ada yang dapat memberikan keterangan tentang tempat itu, kita akan menyelidikinya. Iya, itu adalah jalan yang terbaik. Sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan kita ini. Mari, Tunggul. Kita kembali melanjutkan perjalanan ini. Sekarang, marilah kita mencoba untuk menggabungkan dua gerakan tadi, Kak. Dan apa yang akan kita jadikan arah dan sasaran kita? Pohon itu. Ya, pohon itu, Kak. Pohon sekecil itu? Iya, Kak. Cobalah untuk tidak merobohkannya. Kita akan menyerang dan mengurung pohon itu dengan serangan-serangan kita. Dan aku mengharapkan gerumbul semak dari daun dan ranting yang menjadi arah serangan kita. Marilah kita mencobanya. Hup, hup. Ayo. dua sosok bayangan berkelebat cepat mengurung pohon kecil di hadapan. Angin yang ditimbulkan oleh gerak dan pukulan kedua remaja dari karang sedana itu berkesiur di sekeliling pohon yang menjadi sasaran. Dan tidak beberapa lama, pohon itu telah menjadi tonggak kayu yang tinggi dan besar. Kanyepaka, serang pohon itu dengan tenaga gabungan. Kita beristirahat. Setelah itu, kita akan berlatih sekali lagi sebelum melanjutkan perjalanan kita memburu Raden Sanjaya. Adik Purbaya. Iya, ada apa, Kak? Apakah kira-kira kita akan mampu menghadapi musuh besar kita itu dengan gabungan kedua aji yang kita miliki ini? Mudah-mudahan, Kak. Ilmu Raden Sanjaya memang sangat hebat. Tapi kukira kita akan mampu menghadapinya. Ya, kita akan mencobanya. Aku yakin pada akhirnya kebenaran tentu akan mendapat tempat yang pasti dan jelas. Ya, kita akan mencobanya, Kak. Kak, aku merasa ada seseorang yang telah mengintai kita. Oh, iya. Iya, dia nampaknya baru saja datang. Di sebelah timur kita, bersembunyi di atas pohon.
di gerumbul dedaunan. Oh, kita akan menangkapnya. Ya, tapi tunggulah beberapa saat dulu. Kita akan melihat gerak-geriknya. Oh, aku khawatir orang itu akan segera pergi. Dan penasaran kita tidak lagi terobati. Ya, kau benar. Lihatlah, orang itu meninggalkan tempat persembunyiannya. Ayo, kita kejar. Hup, hup. Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah beristirahat setelah berlatih bersama diintai oleh seseorang. Cempaka yang merasa penasaran segera mengajak Raden Purbaya untuk mengejar dan melihat siapakah orang yang telah mengintainya. Akan tetapi, setelah beberapa saat mengejar, keduanya tidak juga berhasil mencandaknya. Siapakah orang itu? Kepandaiannya berlari cepat, benar-benar luar biasa. Mungkinkah dia salah seorang dari rombongan Raden Sanjaya? Kukira tidak, Kak. Jika mereka, untuk apa mereka harus mengintai kita? Mereka dapat saja langsung menyerang kita dan tidak perlu melarikan diri seperti itu. Dari kepandaian larinya, bukankah kita dapat menduga kehebatan ilmu orang itu? Iya, lalu siapakah dia? Marilah kita mengejar terus. Aku yakin orang itu tidak akan selamanya berlari. Dan juga kita akan berhenti dan menyelidiki setiap tempat yang kita curigai. Ya, bagus adik Purbaya. Ayolah, kebetulan sekali arah lari orang itu ke timur. Hup, hup. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Mari kita kejar dan lihat orang itu. Hup. Hai, berhenti. Hup. Berhenti ke sana. Ya, ya, ya. Oh, kau Prabu Sora. Mengapa kau berada di tempat ini? Dan dalam keadaan seperti ini? Untuk apa? Untuk apa kau ingin mencampuri urusanku, bocah-bocah gendeng? Bocah-bocah setan? Iya, aneh sekali. Mengapa kau tidak kembali ke Indraprasta? Dan justru berkelana dengan cara seperti ini? Berpakaian lusuh. Hei, adik Purbaya. Ada apa, Kak? Apakah tidak mungkin orang yang kita kejar tadi adalah orang yang berada di hadapan kita ini? Tapi, Paman Sora, apakah Paman tadi mengintai kami berdua? Mengintai kamu berdua?
Untuk apa aku mengintai kalian? Lucu sekali. Nah, sudah, menyingkirlah kalian. Aku mempunyai urusan penting dan ingin melanjutkan perjalananku. Tidak, aku tidak akan menyingkir sebelum kau mengaku Prabu Sora. Aku yakin kaulah orangnya. Karena tak ada lagi manusia di sekitar lebatnya hutan ini. Kadal busuk, menyingkir. Kak, sebaiknya tidak. Aku yakin dialah orangnya. Dia yang mengintai kita. Dan dia orang yang kita kejar. Kepandaiannya berlari cepat membuktikan bahwa hanya orang seperti dialah yang memilikinya. Prabu Sora, akuilah apa yang sebenarnya tengah kau lakukan di daerah ini. Menyingkir atau kulumatkan dirimu semua. Adi Purbaya, kehadirannya pastilah ada hubungannya dengan perjalanan Raden Sanjaya. Aku merasa curiga. Bukan tidak mungkin ia justru tengah merencanakan sesuatu yang busuk untuk menjebak kita. Sanjaya adalah musuhku. Aku tidak mempunyai persoalan dengan kalian. Ayo, menyingkir cepat. Kak, sebaiknya kita tidak usah menuduhnya. Belum lagi jelas semuanya. Kukira selama ini dia tidak mempunyai persoalan dengan kita. Tapi entah mengapa aku tidak ingin membiarkan orang ini meninggalkan kita. Aku merasa aku harus memberikan hajaran padanya. Kitalah yang kini mempunyai persoalan dengannya, Adi Purbaya. Ingatkah kau ketika ia mempermainkan kita 3 tahun yang lalu? Menyiksa dan memaksa kita untuk mengatakan sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Sesuatu yang tidak pernah kalian ketahui? Iya. Jika begitu baiklah. Kini aku yang akan justru memberikan ajaran pada kalian. Awas. Prabu Sora yang cukup memendam rasa penasaran karena kehilangan kujang Cakrabuana yang telah berada di tangannya, kini mulai melontarkan rasa dendam dan penasarannya dengan pukulan-pukulan hebat yang mematikan. Sesaat Cempaka terdesak. Akan tetapi, ketika Raden Purbaya terjun membantunya, situasi pertempuran menjadi berubah. Kedua remaja yang kini mulai menggelarkan jurus-jurus gabungan mereka dapat menahan amuka dari Prabu Sora. Beberapa jurus berlalu. Jangan lari kau, Prabu Sora! Siapa yang akan lari meninggalkan kalian? Lihatlah ini. Hup! Banyu Cakrabuana digelarkan oleh Prabu Sora. Dan sesaat kemudian, angin yang bergulung mulai menyapu dan mendesak kedua remaja Karang Sedana. Keduanya berlompatan menghindari amukan dari Aji Banyu Cakrabuana. Akan tetapi, sebuah pukulan yang membawa kekuatan yang cukup hebat berhasil melemparkan Cempaka. Kak Cempaka! Kak, bagaimana keadaanmu? Tidak, aku tidak apa-apa. Agaknya tidak perlu lagi aku membiarkan kalian berdua hidup lebih lama lagi. Tidak ada jalan lain. Marilah kita terima pukulannya, Kak. Hup! Raden Purbaya dan Cempaka yang tidak melihat jalan lagi untuk menghindar, mencoba untuk mengadu nyawa. Demikian juga dengan Cempaka. Kecemasan yang berbaur dengan gelora cinta mereka membuat keduanya menjadi setengah pasrah. Sebelah tangan mereka saling mencengkram mesra, sementara tangan lainnya memapak menerima serangan dahsyat dari Prabu Sora. Ketika kedua kekuatan itu beradu, terjadilah satu kegaiban. Tubuh Prabu Sora yang semula tegak dan berdiri mantap dengan kuda-kuda dan posisi Banyu Cakrabuana kini melayang jauh bagai layang-layang putus, terlempar oleh satu kekuatan yang luar biasa. Apa yang
telah terjadi dengan diriku? Di manakah anak itu? Dewa Jagat Batara. Kekuatan apakah yang telah melemparkan aku seperti ini? Manakah mereka? Itu dia mereka. Jagat Dewa Batara. Apa yang tengah dilakukan oleh kedua anak itu? Mereka berpelukan dengan mesranya dan tubuh keduanya mengeluarkan cahaya gemilang. Ya, aku pernah menyaksikan hal ini dahulu. Aku telah menyaksikannya kembali. Setan belang, babi kudis. Mengapa kekuatan itu tidak hadir justru ketika aku memerlukannya? Mengapa kekuatan itu tidak hadir saat mereka sedang bertempur dengan Raden Sanjaya di Bukit Batu di pinggir desa Selomerto? Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Aku tidak mungkin menghadapi kekuatan seperti itu. Busuk, benar-benar gila Resi itu. Dia meninggalkan aku hanya karena si Suro abur-abur. Awas Amista. Awas kau juga mempunyai urusan denganku. Kau telah berhasil meninggalkan diri dengan diam-diam. Kau meninggalkan diriku setelah kularang untuk mencari Suro abur-abur saat ini. Sementara itu Raden Purbaya dan Cempaka masih tetap mematung dan saling berpelukan erat. Kedua tubuh mereka masih tetap memancarkan cahaya yang gemilang. Hingga satu saat, cahaya itu lenyap dan kedua remaja itu meluruk jatuh, roboh tak sadarkan diri. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan diriku? Kak Cempaka. Kak Cempaka, bangunlah, Kak. Kau Purbaya? Di mana Prabu Sora? Entahlah, Kak. Ketika aku tersadar, aku tidak melihat seorang pun di sekitar kita ini. Tapi aku merasa kita telah berhasil mengusir Prabu Sora. Iya, bukankah begitu, Adik Purbaya? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dapat kita usir. Aneh sekali. Mengapa kita tiba-tiba seperti hilang kesadaran? Apakah mungkin telah hadir kekuatan itu? Kukira demikian, Kak. Kak. Ada apa, Adik Purbaya? Apakah tidak ada lain yang dapat Kak Cempaka ingat-ingat? Yang Kak Cempaka rasakan ketika kesadaran kita hilang? Aku maksudku tentang diri kita, Kak.
Dewata Agung, agaknya benar semua yang kurasakan. Agaknya pengalaman indah yang kurasakan bersamaan dengan adik Purbaya, yang semula kurasakan adalah mimpi, adalah kenyataan. Kenyataan yang sesungguhnya. Adik Purbaya agaknya juga merasakan semua, seperti yang kurasakan. Kak Cempaka, ada apa? Mengapa kakak termenung seperti itu? Bagaimana, Kak? Bagaimana apa? Sudahlah adik Purbaya. Kukira sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanan kita ini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Maafkan aku adik Purbaya. Apakah aku terlalu mendesakmu untuk segera berangkat? Apakah kau ingin beristirahat dulu? Tidak, aku masih cukup kuat untuk berjalan. Tapi bagaimana keadaan dirimu? Pukulan Prabu Sora cukup telak mengenaimu. Memang sedikit sakit di dadaku ini. Tapi tidak mengapa. Kita lanjutkan saja perjalanan kita ini. Baiklah, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Mari kita tinggalkan tempat ini. Dewata Agung, mungkinkah aku akan mendapatkan impian dan harapanku? Mungkinkah aku yang hina ini, seorang rendah yang berasal dari dayang istana, menyunting seorang putra mahkota yang sebentar lagi akan menduduki tahta Karangsedana? Mungkinkah aku pantas menjadi seorang permaisuri? Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Aku yang sudah menjanda. Aku yang berumur lebih tua darinya, mengharapkan cinta dari Raden Purbaya. Ada apa, Kak? Tidak adik Purbaya. Marilah kita cepat menuju ke Gunung Wukir agar kita berhasil mengejar musuh besar kita. Kak Cempaka jangan memaksakan diri. Perjalanan mereka telah semakin dekat dengan tujuan. Dari keterangan beberapa penduduk yang mereka jumpai, akhirnya mereka dapat melihat kepulan asap dari gunung yang menjadi tujuan mereka. Kakak, adik Sanjaya, lihatlah. Itu Gunung Wukir sudah berada di hadapan kita. Lihatlah itu. Asap apinya sudah dapat kita lihat dengan jelas. Ayolah, kita pacu kuda kita. Mungkin sebelum hari menjadi gelap, kita akan tiba di tempat yang kita tuju. Ayolah kakak, adik Sanjaya. Hiya, hiya, hiya. Anting Wulan terlonjak gembira ketika melihat gunung yang dicari-carinya telah berada di hadapan matanya. Segera saja gadis murid dari Resi Wanayasa itu membedal kudanya, dan Raden Sanjaya serta Raden Sakapalwaguna mengikutinya. Wulan, lihatlah itu di sebelah kananmu. Sebuah kota yang besar dan ramah. Lihatlah gapura kotanya demikian megahnya. Kukira kota itu tidaklah seramai kalau kakak. Hanya saja beberapa hari perjalanan yang kita lakukan melalui desa-desa dan hutan-hutan yang lebat. Jadi kakak demikian tertariknya melihat keramaian yang hanya seperti itu. Iya, kita terus saja. Setelah jauh meninggalkan kota ini, kita akan mencoba bertanya pada seseorang di desa pertama yang kita jumpai. Iya, iya. Sudah beberapa saat kita meninggalkan kota tadi, tapi belum juga terlihat sebuah desa pun.
Oh, itu di depan kita. Ada beberapa orang tani yang sedang bekerja di sawah. Kita tanyakan saja pada mereka. Kisana, apakah kau dapat memberikan petunjuk pada kami letak padepokan Poh Pitu? Lihatlah mereka semua berhenti bekerja dan memandang curiga pada kita. Iya. Turun dan dekatilah mereka, Kak Wulan. Baiklah. Paman? Iya. Apakah Paman dapat memberikan petunjuk kepada kami di mana letak padepokan Poh Pitu? Untuk apa kalian mencari padepokan Poh Pitu? Siapakah kalian ini? Saya adalah Anting Wulan dan ini kakang saya. Dan aku adalah Sanjaya. Kami berasal dari Galuh, kerajaan Galuh Pasundan. Galuh Pasundan. Untuk apakah kalian mencari padepokan Poh Pitu? Kami mempunyai keperluan pribadi. Tolonglah tunjukkan di mana padepokan itu. Jadi kalian tidak bersedia mengatakan apa keperluan kalian itu? Maaf. Keperluan kami terlalu pribadi sifatnya. Jika begitu, kau carilah sendiri. Laki-laki tani itu kemudian melanjutkan kembali pekerjaan. Demikian pula dengan kawan-kawannya yang lain. Mereka bekerja kembali tanpa mempedulikan sedikit pun Raden Sanjaya dan Anting Wulan serta Raden Sakapalwaguna. Kurang ajar. Tidak tahu sopan santun. Sudahlah kau. Marilah kita teruskan saja perjalanan kita. Kita tanyakan pada orang lain saja. Ada apa kalian mengejar kami? Kalian tidak boleh melanjutkan perjalanan kalian ke arah sana sebelum kalian memberitahukan dahulu maksud dan tujuan kalian mencari padepokan kami. Oh, jadi kalian adalah murid dari Poh Pitu. Mengapa kalian tidak menjelaskannya pada kami? Itu adalah urusan kami. Sekarang katakanlah pada kami maksud tujuan kalian mencari padepokan kami. Paman, aku mencari seorang wanita yang bernama Sanaha. Wah, Kakang, benar-benar keterlaluan mereka. Dengan seenaknya saja mereka menyebutkan nama wanita agung junjungan kita. Iya, mereka memang harus kita berikan hajaran. Manusia tidak tahu diri. Tahukah kau siapa wanita agung yang kau cari itu? Dia adalah junjungan kami yang mulia, Sri Sanaha. Maafkan kami jika begitu, Paman. Tolonglah bawa kami menghadap junjungan kalian itu. Kakang. Iya. Kita harus membawanya dengan tangan terikat. Kita harus menangkapnya. Aku khawatir kita salah bertindak, Adi Jombang. Aku khawatir jika mereka adalah orang-orang atau kenalan dari junjungan kita. Tidak mungkin, Kakang. Tidak mungkin. Mereka adalah orang-orang muda. Tidak mungkin junjungan kita mempunyai kenalan dengan orang-orang muda seperti mereka. Orang-orang muda, untuk apa jauh-jauh datang kemari dan meninggalkan tanah Pasundan? Apa keperluanmu menemui junjungan kami, Sri Sanaha yang agung? Maafkan, Paman. Persoalan kami dengan junjungan kalian, Sri Sanaha, adalah persoalan yang sangat penting. Baiklah. Kalian boleh mengikat tangan kami dan juga tubuh kami. Tapi kami mohon, bawalah kami menghadap junjungan kalian itu. Baiklah. Tapi kami harap kau jangan menyalahkan kami yang berlaku kasar. Adi Jombang. Ya. Di Posardula. Ikat mereka bertiga. Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna terpaksa berdiam diri, membiarkan tangannya diikat oleh laki-laki tani itu ketika melihat Raden Sanjaya telah lebih dahulu memberikan tangannya. Dengan tali yang tersedia di pinggang mereka, tangan ketiga tamu padepokan Poh Pitu diikat erat-erat dan kemudian ketiganya dibawa pergi menembus hutan bambu yang sudah berada tak jauh dari hadapan mereka. Rupanya padepokan itu sudah berada di hadapan kita, Kakang. Ya, lihatlah itu di depan kita. Aku yakin itulah padepokan yang sedang kita cari. Lihatlah itu, Kakang. Orang-orang yang berada di dalam padepokan itu berhambur keluar menyambut kedatangan kita. Minggirlah
kalian semua, ayo minggir. Aku akan menyerahkan dulu orang-orang ini pada Guru Sangi Kiwo. Minggirlah, ayo minggir. Ayo ikuti aku terus. Minggir, beri aku jalan, ayo. Hei, Gombang. Coba kau lihat Guru Sangi Kiwo. Apakah ia ada di biliknya? Baik, Kakang. Ramai dan besar sekali padepokan Pohpitu itu, Paman. Iya. Semula padepokan ini berdiri hanya untuk peristirahatan junjungan kami Sri Sanaha. Tetapi kemudian atas kehendaknya sendiri, padepokan ini menerima murid dan anggota yang ingin mempelajari agama dan juga olah kanuragan. Siapakah orang yang akan memeriksa kami itu, Paman? Orang yang Paman panggil dengan sebutan Guru Sangi Kiwo. Dia adalah guru olah kanuragan kami. Dia salah seorang jago utama dari kerajaan Mandini yang meninggalkan keraton untuk mendampingi wanita agung Sri Sana. Oi, Kakang. Guru ada di biliknya dan bersedia menerima Kakang dan 3 orang yang kita tangkap tadi. Marilah kita masuk dan menemui guru kami. Jo, kau ikat kuda-kuda mereka. Baik, Kakang. Masuk. Hadapkan ketiga orang itu pada. Salam hormat dari muridmu, Guru. Ya. Duduklah, Songgar. Terima kasih, Guru. Siapakah mereka sesungguhnya, Songgar? Aku dengar mereka adalah 3 orang pengembara dari tanah Pasundan yang mencari Pohpitu dan ingin menemui junjungan Sri Sanaha. Benar, Guru. Silakan Guru menanyakannya sendiri. Iya. Salam hormat dari kami bertiga, Paman. Maafkan kami jika kedatangan kami bertiga membuat Paman dan juga murid Paman terganggu. Siapakah sebenarnya kalian ini, anak muda? Jelaskan apa maksud kedatangan kalian ini sebenarnya. Kami bertiga datang dari Galuh, dari kerajaan Galuh. Saya ingin bertemu dengan junjungan kalian Sri Sanaha. Dan seperti yang saya sudah katakan tadi, nama saya adalah Sanjaya. Dan ini Kakang Saka Palwaguna, dan ini Kakak Anting Wulan. Apakah Paman dapat mempertemukan saya dengan wanita itu? Ya, tentu saja. Tapi kalian harus mengatakan dahulu. Apa maksud kalian menemui beliau? Maaf, Paman. Saya tidak bisa mengatakannya. Tapi Paman bisa menyampaikan pada beliau bahwa saya Sanjaya, putra dari Prabu Sana, ingin menemui. Ya, kau adalah putra mahkota Galuh? Benar, Paman. Saya adalah Sanjaya, putra mahkota Galuh. Iya, tapi bagaimana kalian bisa meyakinkan bahwa kalian adalah orang-orang dan bukan orang-orang dari Keraton Mandini? Keraton Mandini? Iya. Maafkan aku, anak-anak muda, jika aku sampai mencurigai kalian. Maafkan aku jika aku terpaksa menahan kalian beberapa hari hingga aku yakin bahwa kalian adalah orang-orang Galuh. Maaf ya. Aku tidak percaya dengan semua bualanmu itu. Tapi, Paman. Cukup. Aku sudah tahu. Aku sudah mendengar bahwa Ki Darmodaya berniat buruk terhadap junjunganku. Tahta yang tidak lagi diminati oleh junjunganku ternyata justru dapat mencelakakannya. Kurang apa baiknya junjunganku terhadap tahta yang merupakan warisan dari leluhurnya dipercayakan padanya. Pada junjunganmu, Ki Darmodaya. Tapi sekarang balasannya benar-benar ular licik. Aku mengerti. Junjunganmu Darmodaya menjadi terbuai oleh kedudukan yang diserahkan oleh junjunganku. Ia khawatir satu saat akan diambil kembali oleh putra ataupun turunannya dari Galuh. Karena itu ia bermaksud untuk menghilangkan jejak itu. Hendak menghilangkan junjunganku. Paman, ada apa ini? Saya tidak tahu menau dengan apa yang Paman ceritakan itu. Cukup. Kalian boleh meringkuk untuk sementara dalam tahanan kami. Gila, benar-benar buta dan tidak tahu diri.
Apakah Paman seorang tuan rumah yang baik? Mengapa Paman tidak menyelidiki keadaan kami secara teliti? Ayo, temukanlah junjungan kami Raden Sanjaya dengan wanita itu, dengan junjungan kalian. Dan semua pasti akan menjadi beres. Nah, kami tidak bisa membuat satu resiko yang dapat mencelakakan junjungan kami. Songgar. Iya. Ayo, syarat mereka ke dalam bilik di belakang kamarku ini. Ayo, cepat. Bodoh, buta. Raden, apakah sebaiknya yang harus kita lakukan sekarang? Jangan berdiam diri lagi. Tidak, Kaulan, Kakang. Biarlah, untuk sementara kita menyerah. Pada saatnya nanti tentu mereka akan mengerti siapa kita sesungguhnya. Ayo, cepat, Songgar. Bawa mereka ke belakang bilikku ini. Kunci rapat-rapat pintunya. Baik, Guru. Marilah Kisana bertiga ikutlah aku. Baik. Ayo, Kakang. Masuklah dan jangan berbuat macam-macam. Ya, guruku akan sanggup membunuh kalian hanya dengan kekuatan matanya. Baik, marilah, Kakang. Mengapa Raden selalu mengalah? Kita dapat mencari Ibunda Raden segera dengan mudah. Iya, aku mengerti, Kak. Kita akan lakukan itu. Tapi tidak perlu membuat keributan. Aku akan melakukannya secara diam-diam nanti malam. Dan mudah-mudahan sebelum besok pagi, semuanya telah menjadi beres. Kita tunggu hari menjadi gelap, Kak. Dan ketika hari menjadi gelap, suasana padepokan Poh Pitu demikian mencekam. Penjagaan ditempatkan di mana-mana. Sementara itu bulan yang separuh telah ditutup oleh tebalnya awan hitam. Dan suara denging angin yang menelusup di hutan bambu menimbulkan suara yang sangat menyeramkan. Perketat penjagaan di bilikku ini. Dan juga bilik Tuan Putri Sri sana. Baik, Guru. Saya akan melihat bilik Tuan Putri dulu. Ayo, cepat, pergilah. Aku kira cukup sudah penjagaan bilik Tuan Putri. 5 orang penjaga. Perintah dari Guru untuk memperketat penjaga. Jangan ada seorang pun di antara kalian yang lengah ataupun tertidur. Tinggalkan tempat ini setelah 5 orang kawan kalian datang menggantikan. Aku pergi menjaga tawanan yang baru kita dapatkan. Jaga. Ki Songgar, yang merupakan salah seorang murid utama dari Ki Guru Sangikiwo, kembali ke bilik gurunya. Akan tetapi tanpa sepengetahuannya, sebuah bayangan yang sejak tadi mengikutinya kini melompat turun dan perlahan-lahan mendekati bilik Tuan Putri Sri Sanaha. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah